Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Oke, jadi ini adalah perangkat speaker yang dulu pernah kita bahas juga di bahasanku yang dulu banget, di mana ya aku lupa. Tapi di sini pernah kita bahas teman-teman. Jadi kita pernah tampilkan di salah satu video kita gitu kan teman-teman. Seperti itu, dan itu juga dulu pas beli ini harganya lumayan ya teman-teman, 800.000. Nah, di sini kita akan tunjukkan pada kalian teman-teman. Jadi ini kita mendapatkan salah satu permasalahan. Jadi video ini adalah salah satu video agar buat teman-teman yang mungkin nanti punya perangkat yang sama ataupun perangkat yang berbeda tetapi juga konteksnya sama teman-teman. Jadi biar kalian tidak mengalami permasalahan yang aku alami teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada video kali ini di sini kita lebih fokus ke satu permasalahan ini, di mana speaker ini teman-teman itu rusak. Yaps, dia rusak teman-teman. Tuh nggak bisa. Kalian bisa dengarkan suaranya. Suaranya kayak gini teman-teman. Dan ini lampunya kedip-kedip terus. Mungkin ini akan suatu yang mahal ya untuk mendapatkan suatu kesimpulan ini teman-teman. Oke, di sini kita akan berbicara tentang masalah DC teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini aku akan ceritakan dari akar permasalahan ini teman-teman. Jadi kan di sini kan kita adapternya itu kan sedang dipakai gitu kan, sedang dipakai, dan di sini aku pengen ini ya mengaktifkan speaker ini. Jadi pengen dengerin musik gitu kan di sini gitu kan teman-teman, seperti itu. Nah, ini kan baterainya habis gitu kan. Baterainya habis. Lalu di sini tuh ada adapter nih, adapter yang kayak gini nih teman-teman, seperti ini adapter. Oke, dan ini tuh dia memiliki ini dia, kalian bisa lihat memiliki colokan yang sama teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu aku menghubungkan ke listrik dan seperti ini kita tancapkan ke situ teman-teman. Dan hasil setelah itu dia jadi rusak teman-teman. Nah di sini ini aku jadi riset tentang hal ini teman-teman. Apa yang jadi penyebab? Dan penyebabnya adalah karena kita tahu bahwa listrik PLN itu dia itu kan arus AC ya, bolak-balik teman-teman, AC ya teman-teman, itu tegangan tinggi gitu ya dari PLN itu teman-teman. Nah, di sini fungsi adaptor ini adalah untuk mengubah arus tersebut teman-teman, AC tersebut yang tegangan tinggi ke tegangan rendah tuh C, dimana ini bisa ramah ke perangkat-perangkat elektronik ya, karena ini nanti akan disalurkan ke board. Biasanya ada port LPCB gitu ya di situ. Dah. Yang namanya kayak gini gitu, kita tidak bisa berpikir jernih gitu ya teman-teman. Kalau belum mengalami gitu ya teman-teman, kalau belum mengalami. Tapi kalau udah mengalami kayak gini itu kayak apa ya, sesuatu yang langsung kayak kita itu wah nanti jangan kayak gitu teman-teman. Kalian bisa lihat di situ. Nah, itu dia tertulis DC-nya itu 9 volt. Jadi dia itu maksimal itu 9 volt. Sedangkan di sini dia memiliki keluaran output 12 volt. Itu perbandingan 3 volt itu aja udah bikin perangkat itu jadi rusak teman-teman. Dan untuk ampernya 2,5 ampere ya, seperti itu. Ini aku jadi waduh, ini kehilangan uang 800-an ribu ini teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Dan ketika ini adalah adapter aslinya gitu ya teman-teman, yang sedang dipakai. Jadi emang hati-hati ya kalau kita itu cross gitu ya. Jadi kalau ini untuk perangkat ini ya udah perangkat ini aja, gak usah di ganti-ganti ke lain lah. Kadang kalau misalnya ini ketelingsut atau apa itu kan kita bingung juga mau menghidupkan atau ngecas itu. Kalau untuk yang ini tuh 9 tuh, kalian bisa lihat itu 9 volt DC untuk outputnya. Dan ini jadi jadi kita jadi paham nih tentang hal ini nih. Jadi dari arus yang besar itu masuk ke adapter, yang adapter ini ternyata fungsinya buat itu teman-teman. Kalau adapter rusak ya juga bahaya ternyata teman-teman, karena nanti karena arus listrik dari PLN itu besar banget seperti itu, jadi itu bisa menjadi rusak. Dan ya sudahlah, ini buat pelajaran untuk kita teman-teman ya. Jadi usahakan kalau misalnya kita punya perangkat apapun itu, kita perlu aware masalah ini, apalagi kalau misalnya kita akan memakai adapter yang bukan bawaannya gitu ya. Atau kalau kalian itu mau beli adapter di marketplace toko online gitu ya teman-teman, itu kalian perlu perhatikan juga untuk itu tadi ya, voltasenya, ampernya juga sama gitu ya. Usahakan semirip mungkin, sedekat mungkin ya teman-teman, seperti itu dengan anjuran aslinya.
gitu bro. Kalau untuk yang lebih rendah mungkin masih bisa ya, tapi kalau misalnya yang lebih tinggi itu yang berbahaya teman-teman, karena kalau misalnya perangkat kalian itu bisa mentoleransi hal itu ya nggak masalah, itu nggak rusak. Tetapi kalau contohnya seperti ini, dia tidak bisa mentoleransi yang lebih tinggi, sehingga arus tegangan itu ketika dia itu dapat arus voltase yang lebih tinggi, maka dia akan langsung menyebabkan kerusakan gitu ya teman-teman. Dan di sini aku belum tahu nantinya ini gimanain. Yang jelas di sini kemungkinan besar ini akan dibongkar dan kita akan coba untuk di sini tentu akan dicek ya, tes untuk arusnya seperti apa. Dan karena biasanya kalau perangkat kayak gini itu kalau ada kerusakan itu kan ada yang kobong atau ya, kita bisa lihat dari bau yang ada di situ gitu ya, misalnya kayak bau hangus itu kan teman-teman, seperti itu bro. Sudah, dan aku udah mencari cara di sini. Jadi kita coba untuk ganti ke aux, ke Bluetooth, dan kita matikan, hidupkan, matikan, hidupkan lagi, tetap sama aja no respon gitu teman-teman, no respon. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan ya di sini, daripada kalian itu mengalami permasalahan yang sama, kalian akan melakukan kerugian gitu. Di sini dari pengalaman yang saya alami di sini, semoga tidak terjadi ke kalian teman-teman. Dan ini semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama untuk preventif kalian sendiri untuk masalah yang mungkin kalau misalnya orang biasa itu dia sepelekan gitu ya, kayak gini masalah ACDC. Yang penting di sini portnya sama kayak gini teman-teman, yang penting jacknya itu sama, ukurannya tinggal colok. Ternyata no, tidak sesimpel itu teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu tahu voltasenya itu berapa, ampernya berapa, sehingga nanti itu tidak akan merusak perangkat elektronik kalian. Nah, kecuali contohnya adalah yang seperti ini nih teman-teman. Contohnya kalau misalnya seperti ini, nah ini ada berbagai macam pilihan outputnya teman-teman. Jadi untuk adapter ini dia bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan yang ada di perangkat. Ini ada 5 volt, ada 9 volt, ada 11 volt, ada yang paling besar itu 20 volt. Oke, nah seperti itu. Ini yang paling besar. Nah, itu kalian misalnya 30 volt yang paling besar. Kecuali yang kayak gini, teman-teman. Cuman di sini memang lebih disarankan itu sesuai ya, teman-teman ya, sesuai dengan perangkat. Nah, contoh lainnya itu ada ini, teman-teman. Nah, ini ada contoh lain. Tuh, di situ keluarannya 5 volt ya, teman-teman ya. Itu yang untuk HP, smartphone. Gitu, bro. Jadi untuk perangkat-perangkat lainnya juga sama ya kayak gitu, teman-teman. Nah, itu perangkat ini. Nah, ini dia perangkat yang seperti ini. Karena untuk adapternya yang ini itu adalah adapter si Orico ini, teman-teman, yang ada di sini tuh. Kayak gitu. Dan aku tak menyangka kalau ini bisa terjadi permasalahan yang sefatal itu, teman-teman. Oke? Gitu, bro. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.